Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini akan kita bahas soal KSM bidang studi IPS untuk tingkat provinsi tahun 2022. Kita mulai dari soal nomor 1. Industrialisasi telah mendorong terjadinya perubahan aktivitas produksi yang menggunakan bahan baku dari sumber daya alam dengan karakteristik bahan seperti dalam potongan ayat berikut. Nah, ini merupakan surat Al-Baqarah ayat 61. Pertanyaan soal, bahan baku industri yang dimaksud dalam potongan ayat di atas adalah. Oke, mari kita lihat terjemahan Al-Baqarah ayat 61. Dia mengeluarkan bagi kami dari apa yang ditumbuhkan bumi, yaitu sayur mayur, ketimun, bawang putih, kacang adas, dan bawang merah. Maka, bahan baku industri yang tepat pada potongan ayat surat Al-Baqarah 61 adalah sayuran dan industri makanan. Jawaban yang D. Soal nomor 2. Pengenalan dan penciptaan sikap inklusif adalah tanggung jawab Muslim sebagaimana perintah dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Hai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, menjadikan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku, supaya kamu saling mengenal. Pertanyaan soal merujuk pada sikap yang harus dipraktikkan dalam ayat ini. Lembaga sosial yang berperan untuk mendiseminasikan sikap tersebut adalah, nah berarti lembaga yang lebih berperan menerapkan sikap inklusif. Nah, sikap inklusif merupakan sikap saling menghargai. Jadi di Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13 ini kita harus saling menghargai. Karena Allah tadi menciptakan kita dari seorang laki-laki dan perempuan, kemudian menjadikan kita berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kita saling mengenal. Maka lembaga yang tepat adalah lembaga pendidikan. Jawaban yang C. Soal nomor 3. Iklan di media massa berhasil memunculkan budaya konsumtif di masyarakat. Dengan mendasarkan pada kandungan Al-Quran surat Al-A'la ayat 16-17, budaya tersebut tercipta karena pengabaian pada. Nah, jadi maksudnya mengapa budaya konsumtif ini muncul atau timbul di tengah-tengah masyarakat. Nah, pada Al-Quran surat Al-A'la ayat 16, tetapi kamu orang-orang kafir memilih kehidupan duniawi. Jadi manusia lebih memilih kehidupan dunia. Sehingga muncullah perilaku konsumtif. Jadi tujuan mereka hanyalah dunia semata. Kemudian dilanjutkan ayat 17, sedangkan kehidupan akhirat adalah lebih baik dan lebih kekal. Jadi kesimpulannya, mengapa budaya konsumtif? Jadi budaya konsumtif itu adalah budaya mengkonsumsi atau membelanjakan harta secara berlebih-lebihan tanpa ada manfaatnya. Maka jawaban nomor 3, karena mereka mengabaikan tujuan pemenuhannya. Soal nomor 4, interaksi antara manusia dengan lingkungan alam seperti yang terdapat dalam hadis di bawah ini menghasilkan beragam produk barang. Tidaklah seorang muslim yang menanam tanaman atau menebur benih lalu hasilnya dimakan oleh manusia, burung atau binatang ternak, melainkan hal tersebut menjadi sedekah baginya. Pertanyaan soal, cara yang dapat dilakukan agar lingkungan alam yang dijadikan sebagai sumber bahan baku ini lestari adalah dengan cara apa? Nah, lestari itu dia berkelanjutan atau tetap ada sumber dayanya. Nah, maka cara yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan reboisasi hutan. Jawaban yang A. Reboisasi adalah penghijauan atau penanaman kembali. Jadi maksudnya ketika hasil hutan sudah kita ambil, maka kita lakukan tanam ulang. Soal nomor 5. Ngayah di Bali, Batobo di Riau, Sambatan di Yogyakarta, Gemohing di Nusa Tenggara Timur, dan Liuran di Jawa Barat menggambarkan pola interaksi yang berkembang di beberapa daerah. Substansi nilai yang sama dapat ditemukan dalam Asmaul Husna, yaitu. Nah, jadi ngayah ini, Batobo, Sambatan, Gemohing, dan Liliuran ini merupakan gontong royong. Kalau bahasa Indonesianya gontong royong, bahasa lokalnya inilah dia ngayah di Bali, Batobo di Riau. Nah, Asmaul Husna yang mana yang tepat untuk menggambarkan gontong royong? Asmaul Husna yang tepat adalah Al-Jami'. Jawaban yang D. Al-Jami' artinya maha mengumpulkan atau maha bersatu. Jadi ketika manusia melakukan gontong royong atau saling membantu, maka mereka merupakan bentuk
persatuan. Nomor 6. Wilayah daratan dan perairan di Indonesia menyatu di tahun 1960-an sebagai dampak implementasi Deklarasi Juanda. Prinsip yang melandasi implementasi deklarasi ini memiliki kesamaan dengan aturan dalam ilmu tajwid, yaitu, implementasi berarti penerapan. Jadi penerapan deklarasi Juanda ini adalah penyatuan wilayah daratan dan perairan di Indonesia. Mana bentuk implementasi deklarasi Juanda dengan ilmu tajwid? Yang paling tepat adalah idgham, yaitu menyatukan. Idgham ini artinya menyatukan, karena deklarasi Juanda ini menyatukan perairan dan daratan Indonesia. Nomor 7. Pertandingan sepak bola antar kelas yang dilakukan oleh sebuah sekolah berakhir dengan perkelahian antar siswa. Kejadian ini membuat para guru di sekolah tersebut melakukan rapat dan menghasilkan suatu keputusan dengan menggunakan prinsip wakaf mutlak, yang berarti, wakaf mutlak ini adalah berhenti sejenak. Maka ketika ada siswa yang berkelahi saat pertandingan, maka pertandingan dihentikan sejenak. Yang paling tepat adalah memberi syarat pertandingan yang tersisa. Artinya ketika terjadi perkelahian antar siswa, maka pertandingan akan terhenti sejenak. Supaya bisa dilanjutkan kembali, maka guru tadi harus memberikan syarat pertandingan untuk waktu yang tersisa. Kalau menghentikan pertandingan yang tersisa, itu tepat, tapi tidak ada tindak lanjutnya. Soal nomor 8. Setiap daerah di Indonesia memiliki keunggulan dalam bidang ekonomi yang berbeda-beda, seperti Pulau Sumatera yang memiliki pengolahan kelapa sawit terbesar dan industri perkebunan di Indonesia. Wilayah Maluku juga memiliki keunggulan sebagai produsen satu barang terbesar di dunia, yaitu daerah Maluku itu terkenal dengan hasil rempah-rempahnya seperti kulit manis, cengkeh, dan pala. Maka Maluku merupakan produsen terbesar di dunia rempah-rempah. Maka jawaban nomor 8 adalah rempah-rempah. Soal nomor 9. Pada awalnya masyarakat di daerah A memiliki keterhubungan yang kuat terhadap daerah B, yang kemudian melemah seiring dengan kehadiran daerah C. Daerah A terhubung dengan daerah B dan daerah C melalui sarana dan prasarana jalan yang baik. Masyarakat di daerah B dan C adalah masyarakat yang bekerja sesuai dengan kondisi fisik seperti yang tercantum dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 28. Alasan yang memungkinkan terjadinya perpindahan ini adalah, dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 28, wa inaban wa qadba. Artinya, dan kami tumbuhkan anggur dan sayur-sayuran. Maka dapat kita simpulkan bahwasannya karena daerah tadi sudah bagus sarana dan prasarananya sehingga terjadi perpindahan. Mengapa terjadinya perpindahan tersebut? Hal itu disebabkan oleh kemudahan transfer. Transfer ini perpindahan. Kenapa jawabannya kemudahan transfer? Kan di sini sarana prasarananya sudah baik. Kalau sarananya sudah baik, maka orang bebas keluar masuk seperti yang terjadi pada daerah A, B, dan C. Soal nomor 10, pengembangan ekonomi maritim bertumpu pada kegiatan ekonomi yang diselenggarakan di wilayah laut. Salah satu kegiatan tersebut dapat ditemukan pada ayat berikut. Ini merupakan surat An-Nahl ayat 14. Dan dialah yang menundukkan lautan untukmu, agar kamu dapat memakan daging yang segar atau ikan darinya. Dan dari lautan itu kamu mengeluarkan perhiasan yang kamu pakai. Kamu juga melihat perahu berlayar padanya, dan agar kamu mencari sebagian karunia-Nya, agar kamu bersyukur. Usaha yang dimaksud adalah usaha, ini berarti lebih tepat kepada nelayan, artinya usaha penangkapan ikan. Mana gambar yang menunjukkan usaha nelayan atau penangkapan ikan? Gambar yang tepat atau usaha yang tepat adalah jawaban yang B, karena di sini adalah masyarakat pergi melaut atau pergi nelayan menangkap ikan. Kalau yang A itu adalah cuma kapal berlayar saja, tidak ada aktivitas ekonomi. Yang C juga sama, tidak ada aktivitas ekonomi. Kalau yang D, ini ada aktivitas ekonomi, yang D ini merupakan usaha setelah melakukan penangkapan ikan. Artinya ini pelabuhan. Sedangkan dalam Al-Quran Surat An-Nahl tadi, itu kan Allah menundukkan lautan. Maka dalam lautan itu ada rezeki, maka carilah rezeki. Berarti kita pergi berlayar menangkap ikan.
Maka yang tepat adalah yang B.